Hari ini kita juga punya anak. Hari ini ada begitu banyak orang tua yang begitu gelisah dengan anaknya. Apalagi kita hidup di zaman modern. Makin susah orang tua pada hari ini. Susah bukan menjaga anak orang, jaga anak sendiri susah. Begitu khawatir kita, apakah anak kita nanti itu akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang soleha. Sehingga karena kekhawatiran itu, hari ini salah satu agenda yang paling banyak diminati oleh kaum muslimin apa? Seminar parenting. Apa yang diharapkan dari seorang budak? Kita pada ini mungkin berpikir, budak, nikah putrimu dengan budak, makan apa dia? Makan batu. Dengan budak apa enggak malu? Dengan budak apa enggak hancur status sosial? Orang mau bilang apa? Macam-macam kan hari ini. Jangankan dengan budak. Kalau PNS mentang kagak bu. Kalau diangkat lah. Aku Pak Jondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian berdoa selawat dan beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan juga kepada para sahabatnya sekalian. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji satu tema tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mungkin tidak sedikit di antara kita seringkali berpikir bahwa ketakwaan itu kita peroleh dengan melakukan amal soleh. Kita sholat, di dalam sholat kita ruku, sujud, atau mungkin kita melakukan ibadah puasa, atau mungkin kita berangkat ke tanah suci, melakukan tawaf di sana, sa'i dan lain sebagainya. Tapi sering kita lalai bahwa ketakwaan itu bukan hanya dibuktikan dengan melakukan amal soleh, tapi ketakwaan itu juga dibuktikan dengan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melakukan amal soleh. Menahan hawa nafsu untuk tidak melanggar perintah Allah itu jauh lebih berat daripada kita melakukan amal soleh. Makanya sering ada kalimat-kalimat keprihatinan, sholat jalan, maksiat tetap jalan juga. Jadi bersabar untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, terkadang bahkan lebih sering itu lebih berat daripada kita melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Godaan nafsu itu berat sekali. Nah, kita mulai kajian ini dari satu kisah yang sangat sederhana. Kisah seorang tabi'i yang bernama Abdullah bin Mubarak. Mungkin ada di antara kita yang sudah familiar dengan nama ini.
Mungkin kalau disebutkan tabi'in kita sangat populer dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya kan? Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad, Muhammad bin Sirin. Tapi ada satu tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, atau dikenal dengan nama lain Ibnu Mubarak. Siapa tabi'in itu? Definisi sederhana dari tabi'in itu adalah orang yang beriman dan dia bertemu dengan para sahabat. Sementara sahabat itu orang yang beriman semasa hidupnya dan dia bertemu dengan Nabi. Nah, sahabat yang bertemu dengan Nabi saja itu kualitas sahabat berbeda-beda. Tingkat keilmuan, tingkat kesolehan, tingkat ketakwaan, prestasi para sahabat itu berbeda satu sama lain. Tidak semua sahabat itu memiliki kapasitas yang sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu didoakan oleh Nabi, ya Pak, karena saking komplitnya amal soleh beliau, saking luar biasanya keimanan beliau, Rasulullah mendoakan kepada Abu Bakar apa? Beliau didoakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang beliau mau. Jadi bukan cuma dijamin masuk surga, pintunya saja terserah dari mana mau masuk. Tidak semua sahabat kapasitasnya seperti Umar bin Khattab. Ada sahabat-sahabat yang tingkat keilmuannya awam sekali, Pak. Karena mungkin letak rumahnya jauh, bertemu dengan Nabi begitu jarang. Sehingga ada sahabat itu ketika Rasulullah memberikan kabar kepada mereka dengan surga, asbabnya beda-beda. Ada yang asbabnya karena tilawah Quran. Ada yang asbabnya itu karena dia rajin qiyamul lail. Bahkan ada seorang sahabat diberikan kabar oleh Rasulullah dengan surga bukan karena banyaknya sholat malam dia kerjakan, bukan karena banyaknya ibadah saum yang dia kerjakan, tapi karena dia setiap malam ketika mau tidur dia melapangkan kesalahan orang lain. Ada di antara sahabat itu diberikan kabar oleh Rasulullah dengan surga karena apa? Karena sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Kemana-mana pergi bacanya Al-Ikhlas saja. Bayangkan Pak, kalau jadi imam, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Saya pernah waktu kecil dulu, wallahu a'lam apakah meniru sahabat ini, ada seorang imam sholat tarawih, itu semua rakaatnya Al-Ikhlas. Kita anak-anak aja waktu itu, saya masih kelas 2 SD, bingungnya pokoknya imamnya Al-Ikhlas, penuh Pak Al-Ikhlas Pak. Nah kemudian sahabat mengadukan sahabat ini, kenapa Al-Ikhlas saja dia bawa? Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa engkau dalam sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas? Kemana-mana baca Al-Ikhlas. Sahabat ini menjawab, aku mencintai surat ini. Tentu mencintai surat ini beda dengan kita mencintai surah Al-Ikhlas ya. Kalau kita biar cepat sholat. Tapi beliau ini mencintai surah Al-Ikhlas karena kandungan maknanya tentang ketauhidan. Dan Rasulullah memberikan kabar kepada sahabat ini, engkau akan masuk ke dalam surga disebabkan kecintaanmu kepada surat ini. Nah, itu sahabat. Tabi'in juga sama, Pak. Walaupun mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki keutamaan, tapi kemampuan tabi'in ini juga beda-beda. Ada tabi'in yang keilmuannya tinggi, tapi ibadahnya kurang. Ada keilmuannya tinggi, ibadahnya tinggi, tapi tidak kaya. Ada yang keilmuannya tinggi, ibadahnya tinggi, tapi jarang pergi perang. Bukan seorang mujahid. Nah, Abdullah bin Mubarak terkumpul pada dirinya hampir semua keutamaan. Beliau seorang alim. Bahkan dalam keilmuan beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Orang alim, pemimpin para ulama. Kalau dulu zaman khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Nah, kalau diantara orang-orang berilmu, Abdullah bin Mubarak ini pemimpinnya. Banyak sekali murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama. Beliau juga seorang ahli ibadah. Beliau juga seorang mujahid, pergi berperang. Beliau juga seorang ulama yang kaya raya. Samping kaya raya, beliau juga rajin bersedekah. Beliau rajin menanggung hutang orang lain. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki mengadu kepadanya terlilit hutang. Nominalnya 700 dirham. Beliau kasih kepada orang ini 7.000 dirham. Bayar hutang.
sisanya untuk kamu. Dalam setahun beliau rutin bersedekah 100.000 dirham. Jadi beliau seorang ulama, keilmuannya tinggi, zuhud, kaya raya, pergi berperang, mujahid, terkumpul semuanya, ahli ibadah. Bahkan yang memuji Abdullah bin Mubarak bukan cuma orang beriman, Pak. Tapi orang Yahudi pun memuji Abdullah bin Mubarak. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar kisahnya ketika seorang Yahudi menjual rumahnya. Jadi pasaran pada saat itu sebuah rumah ya dengan ukuran standar harganya 1.000 dirham. Tapi Yahudi ini menjual 2.000 dirham. Orang kan kaget, Pak. Pasaran 100 juta, dijual 200 juta, rumah sama. Ditanya, "Kenapa Anda menjual rumah 2.000 dirham? Bukannya pasaran di sini 1.000 dirham?" Iya. 1.000 dirham harga rumah. 1.000 dirham lagi. Nah, rumah saya itu bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Anda kalau bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak itu beruntung sekali. 1.000 dirham ongkos bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Seorang Yahudi mengakui bagaimana seorang Abdullah bin Mubarak dengan tetangga baik. Jarang sekali orang memiliki berbagai macam keutamaan seperti Abdullah bin Mubarak. Nah, kalau kita melihat profil Abdullah bin Mubarak, mungkin kita akan menyangka ayahnya pasti ulama besar. Ayahnya kalau hari ini mungkin ya doktor lah, profesor, pakar pendidikan, jago mendidik anak, punya teori-teori pendidikan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa ayah dari Abdullah bin Mubarak? Ya, karena namanya Abdullah bin Mubarak, ayah Abdullah bin Mubarak bernama Mubarak. Siapa Mubarak ini? Mubarak ini bukan siapa-siapa, Pak. Dia seorang budak. Apa pekerjaannya? Dia seorang budak ditugaskan untuk menjaga sebuah kebun delima. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan kebun anggur. Tapi walaupun beda riwayat, insyaallah kisah ini benar adanya, Pak. Ini bukan dongeng. Jadi bukan cerita yang bersambung dari mulut ke mulut. Kisah ini masyhur dan insyaallah bisa dipertanggungjawabkan. Masalah kebun anggur atau kebun delima kan enggak apa-apa ya. Kita anggap maunya delima apa anggur? Delima boleh. Jadi Abdullah bin Mubarak ini ditugaskan untuk menjaga sebuah kebun delima. Nah, pada suatu hari sang pemilik kebun delima kedatangan tamu. Dan kemudian tuannya memanggil Mubarak. "Ya Mubarak, saya punya tamu ini. Tolong petik beberapa buah delima yang manis untuk menjamu sang tamu." Kemudian Mubarak memetik beberapa buah delima dan kemudian diserahkan kepada tuannya. Ketika dirasa, asam, Pak. Sang pemilik kebun mengatakan, "Mubarak, delimanya ini asam. Ambil yang manis." Udah mulai naik suaranya. Malu, Pak, di depan tamu. Mubarak cari lagi. Dipetik, kasih lagi. Dirasa lagi, ternyata asam lagi. Makin meninggi suara sang pemilik kebun. "Mubarak, delima ini asam. Cari lagi yang manis." Yang ketiga, Pak. Dicari lagi, dipetik, dikasih lagi, Pak. Ternyata kembali asam. Kali ini sang tuan benar-benar marah dan mengatakan, "Ya Mubarak, tidakkah kau bisa membedakan yang mana delima yang manis dan mana delima yang asam? Sudah berulang kali asam terus." Apa jawaban Mubarak? "Bagaimana saya bisa membedakan delima yang manis, yang mana delima yang manis, yang mana delima yang asam, sementara saya tidak pernah mencicipi buah delima di kebun ini. Saya tidak pernah rasa." Sang tuan kaget. "Selama belasan tahun kau kerja di sini, kau tak pernah mencicipi satu pun delima di sini. Engkau menyuruhku menjaga kebun delima, tidak menyuruhku, tidak mengizinkanku untuk mencicipi buahnya." Sang pemilik kebun terkaget, Pak. Ada orang begini. Jino anak, Pak, Jino. Yang jaga aja jadi pagar makan tanaman hari ini. Habis dengan yang jaga hari ini. Tanya ona lampu tayo jaga, Pak Gop. Si tengah gadah ngawurin jaga. Tapi Mubarak mengatakan, "Saya engkau perintahkan, kau tugaskan untuk menjaga
kebun delima dan tidak pernah kau memberikan kepadaku izin untuk mencicipi buah. Dan saya tidak pernah rasa. Sang tuan tidak percaya, awal. Dia tanya kepada budak-budak yang lain, apa benar Mubarak ini selama kerja di sini belasan tahun tidak pernah memetik buah dan memakannya? Dan semua orang bersaksi, ya Mubarak memang begitu orangnya. Dia nak mau makan. Padahal lumrah Pak ya. Kita disuruh jaga, ada yang kita petik satu. Lumrah. Kita kalau jadi pemilik kebun juga tidak marah Pak. Nah orang lain anak mijak tentang icop boh memplam tanya hana bengih tanya. Saboh harga icop. Dua pi hana apa? Sedekah tanya. Nya orang kerja pula. Dan pemilik kebun ini juga heran kok bisa ada orang begini. Dan ketika terbukti disaksikan oleh yang lain, muncul kekaguman dari sang pemilik kebun. Dipanggil Mubarak ini. Dan kepada Mubarak ditanya, "Ya Mubarak, saya punya seorang putri. Kira-kira menurutmu siapa yang pantas menikahi putriku?" Kata Mubarak, orang jahiliyah dulu menikahkan putri mereka karena nasab, karena keturunan. Orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka karena rupa, karena kecantikan. Orang Yahudi menikahkan putri mereka karena harta. Sementara orang beriman menikahkan putri mereka karena ketakwaan. Wah, semakin kagum. Akhirnya Mubarak dibebaskan, sekaligus dinikahkan dengan sang putri pemilik kebun delima. Mungkin kisah ini hampir sama dengan kisah seorang laki-laki yang menemukan apel di pinggir sungai. Kalau laki-laki itu bukan budak, namanya Thabit. Lagi jalan menyusuri pinggir sungai, ketemu apel. Sedang lapar, mengambil apel dan dimakan buah apel itu. Habis makan baru sadar, ini kan apel ini ada yang punya. Ini juga zaman sekarang hilang yang begini. Bahkan nyaw kan apel hana tatu hole, to yang po. Haji salah dia lah siapa. Bahkan kita kan punya kaidah Pak ya. Kalau orang punya pohon mangga, rantingnya keluar, itu buah yang jatuh ke hadanya. Nah, kalau yang ini enggak, dia tetap nak mau, dia cari. Singkat kata dinikahkan juga sama sang pemilik kebun. Kalau itu Thabit, anaknya kemudian lahir bernama Nu'man bin Thabit, yang kemudian kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Lagi-lagi ayah Imam Abu Hanifah bukan siapa-siapa. Kisahnya cuma seperti itu, singkat, padat, sederhana sekali. Tapi mari kita coba kupas dan mengambil pelajaran. Hari ini kita juga punya anak. Hari ini ada begitu banyak orang tua yang begitu gelisah dengan anaknya. Apalagi kita hidup di zaman modern. Makin susah orang tua pada hari ini. Susah bukan menjaga anak orang, jaga anak sendiri susah. Begitu khawatir kita, apakah anak kita nanti itu akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang soleha. Sehingga karena kekhawatiran itu, hari ini salah satu agenda yang paling banyak diminati oleh kaum muslimin apa? Seminar parenting, Pak. Seminar-seminar tentang mendidik anak. Teori-teori parenting berkembang pada hari ini. Sekolah juga begitu, sekolah favorit dikejar. Mahal enggak apa-apa, yang penting anak saya bisa soleh. Aku pikir ya anak lu. Begitu ada sekolah berprestasi dikit, langsung diincar. Berapa SPP? 1 juta, 2 juta, 3 juta, enggak apa-apa. Cepat-cepat anak itu kamu ke pesantren saya, di rumah hanya kebun. Kita berikhtiarnya dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita melihat Mubarak, sang ayah dari Abdullah bin Mubarak, justru ketika dia mendidik anaknya dimulai dari dirinya. Ketika dia memastikan dia pulang ke rumah tidak membawa harta yang haram. Dia menjaga dirinya, memasukkan dalam tubuhnya itu dari harta yang haram. Tidak perlu teori-teori pendidikan. Dia tidak memulai dari itu. Dia tidak memulai dengan mencari sekolah-sekolah yang mahal. Tapi dia awali dengan dirinya. Dan itu konsep pendidikan yang paling dasar. Tidak ada arti Pak kita menyekolahkan anak kita ke pesantren Pak, yang di sana yang akan menjadi guru kita seorang ulama karismatik, hafal Quran,
guru anak kita, Pak. Tapi ketika kita sebagai orang tua tidak peduli yang mana yang haram, yang mana yang halal, kita bawa pulang ke rumah, tidak ada. Itu konsep pendidikan yang sangat fundamental. Kualitas anak kita itu berpulang pada diri kita. Yang takwa rumahnya tu harus syubhat halal. Kalau kita enggak peduli dengan apa yang kita bawa pulang ke rumah, yang kemudian dimakan sama anak kita, dijadikan pakaian sama anak istri kita, maka tidak perlu susah-susah kita mencari pendidikan, tempat-tempat pendidikan yang mahal, tempat-tempat pendidikan yang favorit. Karena justru yang merusak anak kita bukan siapa-siapa tapi Abdullah bin Mubarak adalah kisah yang kesekian kali, sama seperti Sabit tadi, Pak. Yang kemudian anaknya bernama Nu'man bin Sabit. Orang-orang yang biasa-biasa saja kemampuannya. Bukan orang hebat, bukan ulama besar. Tapi mereka begitu ketat menjaga tubuhnya itu dimasuki dari barang-barang yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, Pak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pernah ada satu kisah, ini juga kisah nyata di zaman modern. Ada seorang pemuda curhat kepada seorang syekh. Pemuda ini mengatakan, "Ya syekh, saya bekerja di sebuah hotel. Yang di dalam hotel itu saya tetap harus bekerja untuk mengantarkan minuman keras. Ada kemaksiatan di hotel itu. Tapi saya butuh uang untuk melunasi hutang saya, hutang orang tua saya. Boleh enggak saya itu bekerja sebentar dan kemudian setelah hutang saya lunas, saya keluar dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Syekh ini mengatakan, "Wahai pemuda, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar." "Ya Syekh, tapi saya butuh uang. Hutang itu harus segera saya lunasi. Bagaimana kalau saya bekerja dulu, hutang saya lunas, saya nanti akan keluar. Saya akan bertakwa." Syekh ini mengatakan, "Kamu tak perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang pertama kamu disuruh takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar. Sementara engkau meminta jalan keluar dulu, baru kau mau bertakwa. Kau ini bagaimana? Allah bilang bertakwa dulu kau, baru Allah kasih jalan keluar. Sementara engkau meminta pada hari ini, ya Allah kasih jalan keluar, nanti saya bertakwa. Banyak kita, Pak. Ya Allah, najuk long rezeki untuk semayang lu. Ya Allah, najuk long rezeki untuk infak lu. Bukan infak dulu baru bermohon pada Allah diberikan rezeki. Akhirnya nasihat dari syekh ini diikuti oleh sang pemuda. Dia keluar. Dan subhanallah, tak lama setelah dia keluar, dia dipanggil untuk bekerja di sebuah hotel di kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, dengan gaji yang lebih tinggi. Dan dia kembali lagi kepada syekh. Bagaimana dia kemudian mengatakan bukti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari dia diterima bekerja di sebuah hotel dekat dengan Masjid Rasulullah SAW, mendapatkan gaji yang lebih besar, aman dari yang namanya minuman keras, dan dia bisa menjaga solatnya 5 waktu di sana. Allah memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Begitu juga dengan Mubarak. Dia menjaga dirinya dari delima, tapi kemudian itu menjadi asbab Allah memberikan kepadanya ganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia dibebaskan dari statusnya sebagai budak, kemudian dinikahkan dengan sang putri pemilik kebun. Dan kemudian Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak dari pernikahan itu. Anak yang kemudian kita kenal dengan nama Abdullah bin Mubarak. Pelajaran terakhir, kita tidak hanya mengambil tauladan dari Mubarak, sang ayah dari Abdullah bin Mubarak, tapi ayah-ayah zaman now juga perlu belajar dari sang pemilik kebun. Apa pelajarannya, Pak? Ini juga bagian dari mencetak generasi yang soleh dan solihah. Bagaimana sang ayah pada hari ini memiliki satu pemahaman bagaimana mencarikan jodoh yang tepat bagi putrinya. Kalau tadi dikatakan orang-orang Yahudi menikahkan putri mereka karena nasab, mana ini bangsawan ini? Keturunan bangsawan mana ini? Long bangsawan, melintelong pembangsawan je. Baik gada status. Nyan karap-karap saban menancil, Pak. Yahudi itu melihat nasab ya.
Sementara orang-orang jahiliyah dulu yang rupawan lah. Sementara orang-orang apa tadi jahiliyah menikahkan karena harta. Padu gaji. Kak diangkat pegawai belum? Sudah punya pekerjaan tetap belum? Itu menjadi pertimbang. Sebelah 12. Tapi bagaimana seorang pemilik kebun, Pak? Pemilik kebun, orang kaya raya. Dia kemudian menikahkan putrinya bukan dengan siapa-siapa, Pak? Dengan budak. Bukan pembantu. Pembantu itu di atas budak. Pembantu itu bukan budak, Pak. Kita punya asisten rumah tangga datang mencuci, itu bukan budak, Pak. Ini budak. Budak ini nggak bisa kemana-mana. Budak ini selama ketika dia sekali jadi budak, maka seumur hidup dia walaupun sudah jadi mantan budak, dia tetap dikenal sebagai mantan budak, Pak. Jadi status dia masa lalu budak itu nggak akan hilang. Makanya dulu ada seorang sahabat bernama Salim Maula Huzaifah ibn Yaman. Kenapa namanya Salim Maula Huzaifah ibn Yaman? Namanya Salim, tapi dia mantan budak Huzaifah ibn Yaman. Maka dia disebut panggil dengan Salim Maula, mantan budaknya Huzaifah. Ada sahabat namanya Maula Abdullah bin Umar, mantan budak, Pak. Nah, ini juga mantan budak, Pak. Dia berbesan dia memiliki menantu seorang budak. Apa yang diharapkan dari seorang budak? Kita pada ini mungkin berpikir, budak, nikah putrimu dengan budak, makan apa dia? Makan batu. Dengan budak apa enggak malu? Dengan budak apa enggak hancur status sosial? Orang mau bilang apa? Macam-macam kan hari ini. Jangankan dengan budak. Kalau PNS mentang kagak bu. Kalau diangkat lah. Aku Pak Jondo. Tapi bagaimana sang pemilik kebun ketika mengetahui bagaimana zuhudnya, ketakwaan dari Mubarak, walaupun bukan siapa-siapa, tapi dia kemudian memilih, ini lelaki yang tepat untuk menikahi putri saya. Dan lagi-lagi dia menikahkan putrinya dengan ketakwaan. Apakah kemudian anak dari Mubarak ini, keluarga dari Mubarak ini keluarga yang miskin? Tidak, Pak. Tadi kita udah bilang ya, Abdullah bin Mubarak bukan hanya seorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dia juga seorang ahli ibadah, dia ahli hadis, dia orang yang rajin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga seorang yang kaya raya. Abdullah bin Mubarak itu satu di antara sekian ulama yang kaya raya. Enggak banyak. Kita mungkin pernah mendengarkan bagaimana Imam Bukhari kehabisan bekal kan, ketika harus menuntut ilmu. Banyak ulama-ulama dulu tinggi keilmuannya tapi anak kaya, Pak. Tapi Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, itu beberapa ulama besar yang mereka bukan hanya memiliki tingkat keilmuan yang tinggi tapi juga kaya raya, konglomerat. Ada yang toke madu, ada yang toke garmen, macam-macam. Dan semoga kisah singkat ini bisa kembali memberikan kepada kita inspirasi, ya, khususnya dalam mendidik anak-anak kita dan dalam mencetak generasi kita pada hari ini, bahwa hal yang paling fundamental itu bukan kita mencari teori-teori pendidikan kesana kemari, bukan itu tidak boleh. Tapi sebenarnya orang yang pertama kali harus kita evaluasi dalam pendidikan anak kita bukan siapa-siapa tapi kita. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ketika kita bertanggung jawab untuk mencari nafkah buat anak dan istri kita, maka pastikanlah rezeki yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah rezeki yang halal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.